Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Guru MTK, tempatnya belajar matematika. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kompetensi profesional untuk materi limit. Itu salah satu di antara materi-materi kalkulus yang akan diujikan pada SKB untuk formasi guru matematika. Sekarang lanjutannya materi kalkulus untuk bahasan integral. Kita akan bahas, di sini ada beberapa soal yang sudah saya sediakan. Soal yang pertama, integral tentu untuk aljabar. Oke, kita kerjakan ya. Ini diintegralkan terlebih dahulu saja. Jadi integralnya nanti integral dari x kuadrat kan apa? Sepertiga x pangkat 3 begitu ya. Kemudian ditambah dengan seperenam x untuk interval dari 1 sampai 3. Oke, caranya kita substitusikan ya. Interval atas dikurangi dengan interval yang bawahnya. Jadi yang pertama, sepertiga 3 pangkat 3. Langsung saya kurangin ya. Sepertiga dikali 1 pangkat 3. Ditambah nih, tambah dengan seperenam dikali 3. Kemudian dikurangi dengan seperenam dikali 1. 27 per 3. Oh, nggak usah biarin aja ya. 27 per 3. Ini dikurangi 1 jadi 26 per 3 ya. Ditambah dengan 3 per 6 dikurangin seperenam. 2 per 6, 2 per 6 atau sepertiga ya. Nah, 26 tambah 1, 27. 27 per 3, 9 ya. Oke, 9 jawabannya. Lanjut. Nomor 2. Ini integral substitusi. Caranya gimana? Pasti yang di luar ini adalah turunan yang di dalam. Ya enggak? Ya, perhatikan nih. 2x kuadrat kalau kita turunkan jadi berapa? Jadi 4x. Ya enggak? Jadi 4x ya. 2x kuadrat plus 7 jadi 4x. 4x dx gitu kan. Nah, maka ini kita misalkan dengan u. Nanti bentuknya jadi seperti ini. Kalau u-nya sama dengan 2x kuadrat plus 7. Maka du per dx atau turunannya sama dengan 4x gitu kan. Maka nanti saya punya du per 4x sama dengan dx. Oke. Maka integralnya nanti bentuk ini deh. Integral dari 4x u pangkat setengah du per 4x. Ini coret ya. Coret jadi integral dari u pangkat setengah. Berapa u pangkat setengah kalau diintegralkan jadi 1 per setengah plus 1. Jadi 1 per 3 per 2. Atau kalau saya balik jadi 2 per 3 ya. 2 per 3 u kali u pangkat setengah plus c. U-nya kita balikan lagi ke bentuk 2x kuadrat plus 7. Jadi 2 per 3. Oke, ada nggak jawabannya? Ada ya, yang B. Nah, sebenarnya kita bisa langsung tebak di awal. Pastikan bentuknya tuh masih dalam bentuk 2x kuadrat plus 7. Ini pasti salah. Ini pasti salah ya. Ini juga salah, ini sudah pasti salah. Gitu kan. Tinggal jawaban yang paling mendekati adalah antara E dan B. Ini bisa kita tebak 2 per 3 dan 3 per 2. Karena bentuk integral itu kan 1 per pangkat plus 1 kan. Jadi kalau pangkatnya setengah, setengah plus 1 kan 3 per 2. Jadi 1 per 3 per 2. Jadi bentuknya dibalik jadi 2 per 3. Jadi jawaban yang mungkin kan adalah yang 2 per 3 di sininya. Ya, 2 per 3, 2 per 3, 2 per 3. Ini yang D dan E sudah pasti salah. Jadi udah langsung bisa ketebak sebenarnya yang B jawabannya ya. Lanjut. Integral aljabar kita selesaikan. Ini kita masuk ke integral trigonometri. Masih ingat-ingat lagi ya, untuk integral trigonometri, integralnya itu, kalau integral dari sin kan min cos, integral dari cos dia sin. Dia inverse dari turunan atau anti turunannya ya. Gini, integral seperti biasa, 2 sin x. 2 sin x diintegralkan jadinya min 2 cos x. Oke. Cos 2x kalau diintegralkan jadi masih tetap plus ya. Jadi min 1 per 2 sin. 1 per 2 dapat dari mana? Dari turunan yang sudutnya. Sudutnya kan 2x, turunannya kan 2. Simpan di bawah gitu ya. Sin 2x. Interval dari 0 sampai pi per 2.
Oke. Jadi masing-masingnya saya substitusikan. Jadi nanti di sini saya punya min 2 cos pi per 2 dikurangi dengan, sorry ini saya buat begini deh ya. Nah, min 2-nya saya keluarkan ya. Di sini cos 0. Oke. Kemudian dikurangi dengan, ini min setengahnya saya keluarkan aja ya. Ini setengah dari sin 2 kali pi per 2. Jadi pi. Kemudian dikurangi dengan sin 0. Oke. Min 2 cos pi per 2, cos 90. Cos 90 0. Kemudian 0 dikurangi cos 0. Cos 0 1 dia. Berarti dia min 1. Min 1 kali min 2. Ini min 1. Dikurangi dengan setengah. Sin pi min 1. Sin 0 berarti kali min 1 di sininya. Sin pi 1 ya. Bukan min 1 ya. Tapi dia 1. Oke, jadinya min 2 dikali min 1 jadi 2 dikurangi setengah. Jadi berapa? 3 per 2. Oke, yang B. Oke. Soal berikutnya masih soal tentang integral trigonometri. Baik, untuk integral trigonometri pastikan bentuk sin dan cos itu tidak boleh dalam bentuk pangkat. Kalau dalam bentuk pangkat pasti ada yang dijadikan bentuknya. Itu yang akan diintegralkannya gitu kan ya. Seperti ini. Yang cos 3x dx ini adalah turunan dari berapa? Ini kan kalau sebenarnya kalau saya buat awalnya tuh jadi dari D atau turunan dari sin 3x. Oke. Kan turunan dari sin 3x kan apa? 3 cos 3x. Karena nggak ada 3-nya maka kita bagi 3 di sininya. Nah, oke. Jadi bentuk cos 3x dx ini awalnya dari sin 3x yang diturunkan gitu kan. Jadi turunan sin 3x. Kenapa sin 3x? Karena di sini bentuknya sin 3x gitu kan. Turunan dari sin 3x kan 3 cos 3x. Karena hanya ada cos 3x di sini, maka harus kita bagi lagi dengan 3. Jadi bentuknya begini deh. Integral dari 3x nanti hasilnya sepertiga. Gitu ya, sepertiga. Nah ini kan ada pangkat 3 nih, ke bawah. Tambah 1 jadi 1/4 kan. Sin pangkat 4 x plus c. Berapa? 1/12. 1/12 sin pangkat 4x plus c. Oke, ada jawabannya yang E. Kita lanjut. Yang nomor 5. Hasil dari integral cot x sin kuadrat x. Oke. Cot ini apa dia cot? Kalau dibuat jadi perbandingan antara cos per sin kan ya. Berarti jadi integral dari cos x per sin x dikali sin kuadrat x dx. Ini kita bisa coret ya. Sin dengan sin di sini jadi pangkat 1 dia. Jadi bentuknya integral dari cos x sin x dx. Nah, karena awalnya yang punya pangkat adalah sin, maka ini yang dijadikan seperti bentuk tadi. Nah, ini kan ya. Ini juga sama. Cos x dx awalnya dari apa? Awalnya dari d sin x kan. Artinya cos x ini awalnya turunan dari sin x. Maka ini bentuknya jadi integral dari sin x yang ini, sini kan. Nah, ini jadi d sin x. Artinya integral ini diintegralkan terhadap sin x. Sin x diintegralkan, berarti setengah kan ya. Setengah sin kuadrat x plus c. Nah, ada jawabannya yang E. Ya, yang terakhir, pernyataan yang benar dari bentuk-bentuk integral ini. Oke, yang A. Berarti kita mencari yang salah, kemudian tentukan yang benarnya yang mana. Oke, kita tentukan dulu yang A. Yang A, integral dari min pi sampai pi untuk cos 6x dx adalah 0. Perhatikan, cos 6x ini, cos pangkat 6, cos pangkat 6x dx ini adalah fungsi apa? Fungsi genap atau fungsi ganjil? Dia adalah fungsi genap. Nah, kalau fungsi genap sifatnya
sifat fungsi genap nih ya. Fungsi genap ini dalam integral dia dari min A sampai A fx dx itu nilainya sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai A fx dx. Itu kalau fungsi genap. Sedangkan cos ini adalah fungsi genap. Ini adalah f genap. Maka nggak mungkin hasilnya 0. Oke, kalau 0 itu adalah fungsi ganjil. Maka ini dia salah. Kalau fungsi genap jadi 2 kali harusnya dia. Kalau yang hasilnya 0 itu fungsi ganjil. Lanjut. Integral 0 sampai 4 fx dx sama dengan integral 1 sampai 3 fx. Ini 3 ya, sorry ketutupan nih. 1 sampai 3 fx dx. Ini salah. Kenapa salah? Kalau intervalnya bertambah, lihat 0 nambah 1 ini nggak mungkin jadi 3, harusnya dia ditambah 1 juga. Gitu kan? Ini tambah 1, ini tambah 1. Dan di sini harusnya jadinya bukan x aja tapi f x min 1. Dan ini bukan 3 harusnya, 4. 5. 0 ke 1 kan nambah 1. 4 nambah 1 lagi jadinya 5. Dia harusnya gitu kan. Dan di dalam sini fungsi harus diperkurang 1. Ini salah ya. Kita lanjutkan. Integral, fx sama dengan 0. Maka integralnya antara A sampai B fx dx adalah 0. Untuk semua x dalam A sampai B. Nah ini dia. Fx ini kan konstantan ya. Integralnya 0. Oke, karena integral dari 0 ya 0 juga hasilnya gitu kan. Mau berapapun intervalnya. Nah ini kita save ya. Ini benar jawabannya. Tapi kita cek dulu yang lainnya. Oke, yang D 1 sampai 7 fx dx sama dengan 5 sampai 7 1 sampai 5. Ini kurang tepat. Kebalik harusnya. Kalau mau ini sampai sini ditambah dengan ini sampai sini. Gitu ya. Ini salah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah min A sampai fx dx 2 kali 0 sampai fx untuk f min x. Nah, ini dia. Ini fungsi ganjil, ini f ganjil. Fungsi ganjil. Jadi fungsi ganjil begini, kalau fungsi genap tuh begini dia, f min x dia tetap fx. Itu fungsi genap. Kalau fungsi genap berlaku ini, karena ini fungsi ganjil, jadi nggak berlaku dia ini. Ini hanya berlaku di fungsi genap. Kalau fungsi ganjil dapat yang atas tadi ini 0 harusnya. Sedangkan di fungsi genap dia 0 salah. Sedangkan fungsi ganjil harusnya sama dengan 0. Oke, jadi ini juga salah. Yang benar adalah yang C. Oke, sampai di sini dulu. Jika suka dengan video ini silahkan like dan share kepada teman-teman yang lainnya. Semoga nanti ketika mengikuti SKB untuk guru matematika bisa lancar dan bisa jadi PNS gitu ya, dan PNS yang amanah tentunya. Oke, jangan lupa untuk subscribe di channel Guru MTK. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.